الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين
فلينظر الذين آمنوا كفا يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Subhanallah. Bapak Ibu rahmatullah, tidak perlu kita mendustakan diri kita sendiri bahwa salah satu tujuan kita bekerja baik sebagai pedagang ataupun sebagai pegawai ataupun sebagai profesional adalah untuk mencari rezeki. Tetapi harus dilanjutkan rezeki yang halal. Dan itu tidak dosa ketika kita bekerja karena uang, bekerja mencari gaji, mencari keuntungan, mencari profit di dalam suatu usaha yang kita kerjakan. Tetapi mendapatkan profit semata-mata bukanlah segalanya. Mendapatkan keuntungan bukanlah segalanya. Mendapatkan bonus bukanlah segalanya. Yang segalanya itu adalah yang halal. Sehingga ketika kita berbicara menjadi seorang muslim yang lillah di tempat bekerja, maka kita berbicara tentang iman kita, keistiqomahan kita, iqah kita kepada Allah, agar kita senantiasa selalu memprioritaskan rezeki yang halal di dalam setiap pekerjaan kita. Kita yakin bahwa jatah kita telah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Rezeki kita telah ditulis bahkan sejak kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Sehingga kita ketika membaca hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan bahwa manusia dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya dalam bentuk setetes air. Kemudian air itu menjadi segumpal darah. Kemudian darah ini menjadi segumpal daging. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat. Lalu ditiupkanlah ke dalam rahim itu ruh dari ruh yang Allah sediakan di langit. Kemudian Allah menulis malaikat ini untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama, mencatat ajalnya. Sehingga kita tidak perlu khawatir soal berapa lama kita akan hidup di muka bumi. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ajal yang dicatat di dalam rahim ini adalah ajal yang sifatnya mutlak. Karena ada 2 bentuk ajal. Ada ajal mutlak, ada ajal muqayyad, ajal relatif. Ajal mutlak tidak bisa berubah. Dan tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sehingga tidak perlu kita khawatir soal itu. Suatu saat Ali bin Abi Thalib saat dia ingin berangkat berjihad dengan penuh semangat sudah mempersiapkan segala perbekalan, seseorang bertanya kepada Ali, "Ya Ali, saya lihat kamu penuh dengan semangat berangkat berjihad. Padahal itu peperangan. Tidakkah engkau takut akan kematian?" Apa kata Ali? "Kematian yang mana yang saya takutkan? Kematian yang datangnya hari ini, sehingga walaupun saya tidur di rumah tetap saya akan mati. Atau kematian yang datangnya besok, sehingga walaupun saya tengah-tengah musuh hari ini, saya tetap akan hidup sampai besok. Kematian yang mana yang saya harus takutkan?" Kenapa? Karena rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Semuanya sudah dicatat oleh Allah dan pena sudah diangkat, sedangkan kertas sudah kering, maksudnya tidak berubah mutlak. Kemudian yang kedua yang dicatat kata Nabi adalah rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada satupun yang melata, yang berjalan di muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha. Allah lah yang sudah menjamin rezekinya. Ini harus kita pahami kalau kita mau benar-benar menjadi lillah. Bukan sekedar bekerja lillah, tetapi kita harus yakin bahwa bekerja lillah itu artinya kita mencari ikhtiar, mencari asbab untuk mendapatkan apa yang sudah Allah sediakan untuk kita, dan itu sudah Allah tulis. Sehingga kita tidak perlu khawatir tertukar dengan jatah orang lain.
Tidak perlu khawatir akan berkurang karena kecurangan orang lain kepada kita. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kalau kita salah langkah lantas kita akan miskin. Kalau kita bekerjanya ternyata salah strategi lantas kita akan kelaparan. Bekerja saja sebaik yang kita bisa, tapi gak usah mikirin soal berapa jatah rezeki yang telah Allah sediakan untuk kita. Ya pokoknya ada aja, gak ada yang tahu berapa. Pokoknya ada. Ada apa enggak Ustaz? Pasti ada. Kalau tidak ada, berarti salahlah ayat di surat An-Nahl, di surat Hud, dan beberapa surat yang lain. Tapi Allah tidak mungkin ayat-ayat itu salah. Ketika Allah mengatakan, Allahi rizquha. Allah lah yang menjamin rezekinya. Semuanya Allah jamin rezekinya. Sehingga menjadi seorang muslim yang bekerja lillah, pertama dia harus beriman bahwa rezeki dia itu sudah dicatat oleh Allah. Gak usah khawatir. Berkurang tidak akan. Kalau bertambah, bisa. Kalau berkurang, enggak akan. Kalau bertambah bisa. Gimana cara bertambah? Pertama, lain syakartum lahazidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan bagi kalian. Tetapi kalau kalian kufur, dikurangi nggak rezekinya? Wala in kafartum la aqussannakum. Gitu nggak ayatnya? Apakah begitu ayatnya? Kalau kalian kufur, aku kurangi kalian. Tidak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus, walaupun orang-orang itu kufur kepada nikmat Allah, kalau jatah rezekinya sekian, tetap akan diberikan sekian. Allah nggak pernah zalim. Cuma konsekuensi dari kekufuran mereka adalah di dalam rezeki itu Allah titipkan azab, Allah titipkan bencana, Allah titipkan masalah, Allah cabut keberkahan. Tapi kalau bersyukur, selain Allah berikan kebaikan, Allah tambahkan lagi rezeki itu kepada dia. Yang Allah ma yasha wa yud. Makanya nggak usah khawatir. Nggak ada cerita bertambah rezeki karena curang, nggak ada itu. Mustahil. Wallahil azim, demi Allah yang Maha Agung, tidak ada rezeki bertambah karena curang. Tidak ada rezeki bertambah karena ghish, tipu daya. Tidak ada rezeki bertambah karena seseorang itu memanipulasi data. Tidak ada rezeki bertambah karena menzalimi orang lain. Mustahil, nggak mungkin rezeki bertambah gara-gara itu. Hanya rezeki yang kita dapatkan itu kemudian disusupi oleh Allah dengan azab yang sangat berat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi nggak ada cerita seseorang justru kemudian rezeki saja jadi berkurang gara-gara seseorang curang kepada saya. Itu bukan rezeki kita. Tetapi apa yang terjadi itu tetap ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun berkurang karena urusan itu, nanti Allah akan menggantikan dengan cara yang lain. Bukankah ada doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha? Kalau kita dapat musibah lalu dicurangi jatah rezeki kita oleh seseorang, gak usah khawatir, Allah akan ganti kok, bahkan khairan minha. Caranya gimana? Satu, bilang saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, qadarullah. Qadarullah, Allah memerintahkan demikian. Ketiga, bilang Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah ganti yang khairan minha, yang lebih baik dari itu. Terus bagaimana kita harus khawatir tentang soal rezeki? Semua pintu-pintu yang membuat kita khawatir sudah tertutup. Pintu kita bertanya, ada nggak rezeki untuk saya? Sudah ditutup dengan hadis, semua dikasih rezeki. Ayat, semua dikasih rezeki. Pintu soal rezeki akan berkurang nggak? Nggak akan berkurang, justru yang akan bertambah. Terus pintu soal kalau dicurangin orang lain, di mana jaga kita? Akan diganti dengan wakhluf bil khairan minha. Terus apa lagi yang membuat kita khawatir? Sehingga kita mencari dengan cara-cara yang haram untuk bisa hidup. Memangnya tidak ada Rabb yang menjaga dan memelihara kita siang dan malam? Ini soal iman, ini soal lillah. Makanya setelah kita memahami hakikat ini, pantaslah jika Allah mengatakan wailun, celaka. Allah sudah jamin rezekinya. Allah juga sudah berjanji akan menambah kalau dia bersyukur. Allah juga berjanji akan mengganti kalau dia berdoa setelah dia dapat musibah dengan sabar. Terus dia masih curang, wailun, celakalah dia. Bukan ujuk-ujuk langsung wailun. Sementara nggak dikasih alternatif. Nggak ujuk-ujuk Allah cuma menciptakan babi, tidak ada sapi, kemudian Allah bilang celaka yang makan babi. Enggak. Allah ciptakan sapi, bahkan sapi itu lebih jinak daripada babi. Tetapi yang dicari babi juga.
Bahkan sapi itu lebih sehat daripada babi, tetapi yang dicari kenapa yang haram? Allah ciptakan air yang baik untuk kesehatan kita. Semua dokter sepakat bahwa air putih itu jauh lebih menyehatkan daripada khamar, tapi yang dicari khamar juga, narkoba juga dan sebagainya. Barulah Allah mengatakan wailun. Setelah Allah berikan banyak kemudahan dan kebaikan, tapi juga dia masih curang, baru Allah bilang wailun. Mencari rezeki yang halal itu banyak sumbernya, banyak caranya. Dengan modal dua saja, yakin kepada Allah, lalu qanaah dengan apa yang sudah kita dapatkan, maka selesai masalahnya. Kalau masih mengambil cara yang lain, pantas jika Allah mengatakan wail. Siapa yang wail? Kata para ulama, wail ini ada dua arti. Wail di dunia artinya dia celaka. Wail di akhirat dia mendapatkan lembah, karena wail itu salah satu nama lembah-lembah neraka jahanam. Kedua-duanya tafsir yang benar kata para ulama tafsir. Celaka di dunia artinya tadi Allah cabut berkahnya dan itu kecelakaan paling besar. Lalu Allah titipkan di dalam rezekinya itu masalah-masalah, baik masalah psikologis, sehingga ketika dia memakan rezeki yang buruk itu, secara mental akan membuat dia keras kepala, akan membuat hatinya keras, akan membuat jiwanya menjadi labil, akan membuat akalnya jadi tumpul dalam berpikir. Ini semuanya sebabnya karena rezeki yang tidak halal. Itulah wail. Kemudian Allah titipkan lagi untuk raganya masalah, yaitu penyakit. Sehingga dari makanan itu setiap dia makan makanan yang haram, Allah tambah penyakitnya. Allah tambah penyakitnya. Mungkin gak sekaligus langsung dia rasakan, dia drop langsung kanker, langsung stroke. Tetapi kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun fid dunya. Summa kalla sawfa ta'lamun fil akhirah. Yakin saja di dalam harta yang syubhat, apalagi haram, ada wailul lil mutaffifin. Jadi manusia lillah di kantor itu manusia yang menjauhkan dirinya dari cara-cara tatfif, curang. Dari cara-cara curang. Baik curang dengan cara wa idzal ladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun atau yukhsirun. Yastawfun atau yukhsir. Yastawfun artinya apa? Yastawfun artinya dia pengen dapat lebih dengan cara yang curang. Yukhsirun artinya dia ingin merugikan orang lain dengan cara yang curang. Sama saja. Kalau dalam berdagang, yastawfun itu ketika dia kulahan apa? Ngambil barang banyak, dia mencurangi sumber tempat dia mengambil barang. Misalnya petani, dia langsung menghancurkan harga dari petani. Misalnya kita beli beras dari petani, harga yang kita tetapkan untuk petani itu karena kita punya modal banyak, 1 kilo itu 2.000. Kasihan petani 1 kilo 2.000 rupiah. Lalu pas kita jual ke konsumen atau pedagang-pedagang yang di bawah kita menjualnya 10.000, 15.000 segala macam, kita hancurkan harga. Lalu kita tinggikan harga sesuka kita. Ini namanya yastawfun atau yuksirun dalam bahasa bisnis. Monopoli termasuk yastawfun, yuksirun. Ini satu paket. Gak mungkin cuma yastawfun. Untuk apa dia yastawfun? Biasanya dia yastawfun sekaligus kemudian nanti dia yuksirun, dia kalau pedagang. Begitu juga dalam urusan kepegawaian ketika kita bekerja. Kita minta gajinya diberikan bonus, tetapi kita masuknya sering telat. Pulangnya sering keluar, di dalam pekerjaan kita sering menunda-nunda tugas kita, dan lainnya kita selalu molor. Kemudian tugas kita kerjakan seadanya, yuksir apa adanya aja lah. Giliran minta gaji, kita minta yang lebih. Itu namanya yastawfun yuksirun wailun. Jangan berpikir ini bukan masalah yang tasfif, ini termasuk tasfif, ini termasuk curang. Tanya aja ke hati kita secara jujur. Bagaimana kalau kita punya sebuah perusahaan, kita ownernya, tiba-tiba pegawai kita cara kerjanya kayak gitu. Suka nggak kita dengan pegawai yang seperti itu? Masuknya telat terus, pulangnya duluan terus. Udah kayak gitu kerjanya nggak beres pulang. Tetapi karena susah memecat dia, sistemnya itu terlalu rumit, sehingga nggak dipecat-pecat, ya dibiarin aja. Tapi kasih gaji terus. Apakah kita ridho uang yang kita berikan ke pegawai itu? Pasti kita nggak ridho. Maka kalau kita istirahat, kalau banyak ke hatimu, kita akan tahu ternyata pekerjaan rezeki yang saya dapatkan selama ini masih sebagiannya syubhat, gak jelas statusnya. Perjelas dengan cara yang halal.
berikan hak-hak dari apa yang sudah kita ambil amanahnya. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Tentunya kalau kita tidak bisa persis, kata Nabi SAW, saddidu wa qadibu. Kalau kalian nggak bisa persis, cobalah untuk berusaha untuk qadibu, berusaha untuk lebih baik. Kalau kita nggak bisa persis hitungannya harus persis jam 7 teh udah sampai di sini. Kadang-kadang macet, kadang-kadang ada halangan apa, bukan sengaja. Kadang-kadang mungkin ada halangan tertentu yang uzur syar'i. Pulang lebih duluan, kadang-kadang ada tempat tinggal tertentu yang nggak bisa tinggalkan lagi pula pekerjaannya sudah selesai daripada nganggur sini nggak jelas buru-buru aja tapi pekerjaan udah beres. Maka kita mau keluar sesekali, kalau nggak bisa persis, nggak sekaku itu juga. Tetapi kata Nabi kalau nggak bisa dulu persis, ibu berusaha untuk lebih dekat. Begitu kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Makanya ada dua ayat kan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Nggak semua orang sanggup selalu haqqa tuqatih. Kalau nggak bisa selalu haqqa tuqatih, maka ayatnya di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dengan apa yang kalian mampu. Kadang bisa haqqa tuqatih, disiplin banget, persis banget, sesuai dengan banget. Tapi kan nggak selalu bisa kayak itu. Keadaan kita itu fluktuatif. Sebagaimana iman juga, semangat iman itu yazidu wa yanqus. Maka kalau nggak bisa persis setiap hari demikian, maka kita juga nggak perlu khawatir. Kalau gitu saya nggak mau gaji juga. Jangan sekaku itu juga, jangan harus hitungannya itu persis per detik. Tapi berusahalah. Usaha itulah yang Allah lihat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjalah kalian dengan segenap kemampuan kalian. Allah akan menilai. Tetapi jangan bohongin Allah, karena sama saja dengan membohongi diri kalian sendiri. Allah tidak bisa dibohongi. Berusaha saja semampu kita. Memang tidak ada dalam masalah yang sifatnya muamalah, tidak ada hukum yang baku. Beda dengan fikih ibadah, dia sudah baku. Tidak bisa berubah walaupun ribuan tahun lamanya sejak Nabi wafat. Tapi kalau muamalah selalu nanti ada masalah atau maslahat atau masalahul mursalah. Kemudian ada uzur-uzur, kemudian ada darurat. Selalu ada demikian, sehingga tidak bisa persis kita mengatakan time dan time. Pekerjaannya harus begini dan begini, tidak bisa persis. Selalu melihat masalah. Maka inti yang ingin kita bahas di sini, jangan sampai terbersih dalam hati kita, oh saya udah curang, oh saya pengen curang. Kecurangan itulah yang dikatakan dengan istilah wailun. Ini menjadi manusia lillah dalam pekerjaan. Apa yang kita siang malam bekerja mendapatkan harta yang syubhat dan haram, lalu itu kita bawa pulang ke rumah, yang sama saja dengan membawa api neraka ke rumah kita. Api kok dibawa jauh-jauh ya? Macet-macet demi mencari api neraka. Terus kita di sini capek-capek, ngantuk-ngantuk pun harus bekerja demi membawa potongan-potongan api neraka ke rumah kita. Lalu nanti akan menyengsarakan keluarga kita, tidak ada manfaatnya. Maka carilah, kalaupun harus sedikit, pastikan halal. Apalagi kalau banyak. Kenapa saya bilang apalagi kalau banyak? Karena justru untuk memastikan yang halal di hal yang banyak itu lebih sulit daripada yang sedikit. Makin banyak, makin kita harus jeli. Jangan-jangan dalam yang banyak itu bercampur dengan yang haram sehingga jadilah dia syubhat, tidak jelas. Biasanya kalau yang sedikit itu lebih mudah menemukan halalnya. Tapi kalau banyak justru kita harus lebih hati-hati karena yang banyak itu biasanya sudah bercampur dengan yang syubhat apalagi yang haram. Kalau kita bisa jamin ini, kita yakin dengan rezeki dari Allah ini, hidup kita akan nyaman. Hidup kita akan bahagia. Di dunia dan di akhirat, kita gak usah khawatir. Allah yang kasih kita makan, maka Allah juga yang akan meluluskan kita ujian nanti di padang mahsyar. Dari mana rezekimu, kemana kamu belanjakan. Allah yang kasih saya makan dengan cara yang halal. Kemana kamu pakai? Saya berikan kepada anak-anak dan istri saya untuk kebutuhan mereka. Lulus sudah, tidak ada masalah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq sangat berhati-hati soal rezeki ini. Sampai beliau secara tidak sadar pernah memakan sesuatu yang syubhat. Kemudian baru beliau tahu itu haram. Akhirnya beliau ambil semacam kayu kecil. Beliau masukkan ke mulutnya supaya beliau jadi mual dan muntah. Demi ingin mengeluarkan daging yang sudah beliau makan itu. Kalau muntah, beliau lihat dari depan beliau itu ada dagingnya yang tadi enggak. Saking
Memang kita nggak bisa seperti Abu Bakar, tapi kalau nggak bisa sardidu tadi apa? Qaribu, berusaha untuk mirip. Kalau nggak bisa persis. Abu Bakar memang dahsyat. Kalau soal menjaga lisan, coba gimana cara Abu Bakar menjaga lisan? Pasti kita nggak pernah mempraktikkan ini, termasuk saya. Caranya beliau akan mengemut batu. Beliau akan apa? Taruh batu di bawah lidahnya. Bukan batu yang mulus, batu yang agak-agak perkal-perkal gitu, ditaruh di bawah lidahnya. Sehingga kalau beliau mau ngomong itu susah ada batunya. Sehingga kalau beliau mau bicara, beliau ambil itu batunya, bicara. Selesai bicara yang penting-penting aja, taruh lagi batu di bawah lidahnya. Sepanjang hari kayak gitu. Ada yang pernah melakukan? Nggak bisa saat dihidupan ya. Kalau itu kalau gitu. Makanya kata Nabi apa? Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh umat Islam, maka iman Abu Bakar lebih berat. Coba timbang satu hal aja soal iman bicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata baik atau diam. Masalah ini aja, iman kepada Allah dan hari akhir soal lisan. Siapa di antara umat Islam yang pernah melakukan ini? Seluruh umat Islam tidak ada, bahkan Umar pun tidak melakukan itu. Berarti benar kata Nabi. Cuma Abu Bakar yang melakukan itu. Kita nggak bisa melakukan itu sudah ketetapan Nabi. Maka kalau nggak bisa persis, itu udah keluar ibu. Berusaha untuk mendekat. Begitu juga dalam urusan tadi itu makanan. Abu Bakar masukin kayu ke dalam mulutnya, muntah lagi. Sampai matanya tuh terbolak-balik keluar air mata. Dilihat-lihat dari sisi dari apa sisa muntah, ada nggak daging yang tadi dimakan? Ditaruh ini lagi sampai saking lamanya beliau demikian, orang-orang khawatir dengan keadaan beliau. Apa kata orang-orang yang melihat? Ya abah-abah, sudahlah wahai Abu Bakar, kamu bisa mati dengan ini. Kata Abu Bakar apa? Lebih baik rohku tercabut gara-gara ini mengeluarkan makanan ini daripada aku mati dalam keadaan tubuh daging dan darah dengannya. Aku tidak rela. Ini Abu Bakar. Terus nanti masalah sedekah coba. Siapa yang mau mendampingi sedekah dari Abu Bakar? Semua hartanya dikasih, pernah sedekah semua hartanya sampai nggak punya apa-apa? Mana yang pernah? Seluruh umat Islam pun nggak pernah melakukan itu selain Abu Bakar. Makanya imannya beda. Tapi kenapa tetap diceritakan? Supaya kita bisa qaribu kalau nggak bisa sardidu. Kalau nggak bisa persis, berusaha untuk meniru walaupun sedikit. Begitu juga dalam masalah makanan. Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Nabi dari ibu beliau, dalam bahasa Arab disebut khal. Kalau dari ayah disebut am. Dari ibu disebut khal. Paman beliau dari ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa saya. Nabi kalau udah mengangkat tangan, Allah langsung mengabulkan. Jangankan Nabi, orang soleh saja kata Allah, kalau hamba mengangkat kedua tangannya, ini dalil bahwa bolehnya berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi kalau orang bilang doa gak usah angkat tangan, mana ada kayak gitu? Enggak, aku itulah. Karena Nabi juga mengatakan, Allah malu jika melihat kedua hambanya mengangkat kedua tangannya tidak mengabulkan doanya, Allah malu. Jadi boleh angkat tangan, boleh nggak angkat tangan, boleh. Tunjukkan ya 3 cara berdoa kan? Begini, atau nggak sama sekali, atau dengan tolong 3-tiganya dalam Nabi. Nabi kalau udah angkat tangan, Allah sembuhkan. Tetapi Nabi tidak mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Atik mat'amak ya Sa'ad. Kalau mau doa kamu mustajabah, bersihkan makanan wahai Sa'ad. Nanti bersihkan sumber rezekimu dari yang syubhat dan haram. Maka sejak saat itu Sa'ad langsung berhenti bisnis rentenir. Sa'ad, Abbas, termasuk Utsman bin Affan, rata-rata mereka punya investasi dalam riba. Waktu itu masih disebut sebagai rentenir kayak gitu. Minjamin terus dapat lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat, nggak tahu bukan 10%, 20%, 100%, kadang-kadang 200%. Sehingga jadi kaya-kaya, terutama kepada orang miskin. Kalau sesama orang kaya, mereka biasanya suka tabarruk, saling tolong-menolong, supaya nanti bisa ditolong ketika mereka susah. Tapi kalau kepada orang susah, justru ditekan terus, itu gaya-gayanya orang Arab jahiliyah. Makanya Sa'ad langsung pulang membersihkan harta-hartanya. Dia datang kepada miskin, sudah lunas. Harta kamu sudah lunas, hutang kamu sudah lunas. Sehingga dia hanya mengambil ra'sul mal, modal dia saja yang halal. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ya Rabb, istajib li Sa'ad idza. Baru Nabi angkat tangan, ya Allah, terimalah doa-doa Sa'ad jika dia berdoa. Maka sejak saat itu kata para sahabat, jika Sa'ad sudah berdoa, langsung oleh kabulkan Sa'ad itu juga. Kenapa? Rezekinya sudah halal. Kita mengandalkan rezeki yang banyak. Lalu ketika terjadi musibah, sakit, segala macam, kita berdoa,
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Allah? Makaluhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, semua yang dia pakai itu haram. Terus gimana Allah akan mengabulkan doanya? Mana yang lebih penting dikabulkan doa atau sekian banyak? Kalau disuruh pilih nih, dapat uang 1 miliar atau dikabulkan doa, pilih yang mana? Dikabulkan doa, karena dengan kalau dikabulkan doa bisa minta uang 1 miliar kan? Orang yang cerdas akan mengatakan, ya Allah, saya pilih doa saja. Syarat kalau mau dikabulkan doa, bersihkan sumber rezeki kita. Gak apa-apa gak dapat 1 miliar, gak apa-apa gak dapat proyek, gak apa-apa gak dapat bonus yang orang lain dapat kita gak dapat, tapi kita halal. Kenapa? Itu modal kita. Nanti kalau kita punya masalah, tinggal minta sama Allah. Kalau mereka punya masalah, uangnya tidak bisa menolong mereka. Ma'akna aku maluhu wa ma'kasam. Memangnya uangnya Abu Lahab bisa menolong dia dari sakaratul maut? Bahkan matinya itu menggenaskan hal itu. Gimana matinya Abu Lahab? Mati dengan penyakit menular. Penyakitnya menular tahu dan mengerogoti tubuhnya sehingga dia sendiri juga sengsara sekali, menderita sekali. Saking sedihnya kematian Abu Lahab ini, ketika dia sudah mati, tidak ada satupun orang yang menjenguknya. Orang lain meninggal dijenguk, Abu Lahab tidak ada yang menjenguk. Bahkan orang-orang Quraisy pun tidak mau menjenguknya. Bahkan anaknya pun tidak mau menjenguknya, sehingga dia semacam dipasung di rumah sendiri, tidak ada yang datang sampai dia mati. Setelah dia mati, anak-anaknya tidak berani menyentuh dan menguburkannya. Caranya gimana? Di samping rumahnya digali kuburan, kemudian mereka ambil kayak semacam galah gitu, kayu panjang, mereka dorong-dorong tubuhnya Abu Lahab sampai menunduk, sampai masuk ke dalam kuburan itu baru ditanam. Saking parahnya kisah kematian Abu Lahab. Makanya Allah bilang apa? Tabban. Tabban itu bahasa lain wailun. Bahasa lainnya tabban adalah wailun, celaka. Namanya harta dan apa yang dia usahakan selama ini bisa menolong dia, tidak bisa. Makanya lebih penting dikabulkan doa lo daripada banyak duit. Banyak duit itu gak bisa nolong kita. Orang pergi ke Singapura kemana-mana berobat gak sembuh. Tapi kalau doa, Umar bin Khattab orang yang kalau sudah berdoa insya Allah kabulkan. Datang orang sakit perut, tapi tidak datang untuk berobat ya. Datang cuma pengen ketemu Umar, cuma dia gini-gini megang perut. Kata Umar, kamu kenapa? Saya sakit perut udah beberapa hari, dipegang sama Umar, baca Al-Fatihah langsung sembuh. Bila Umar yang sakit, orang-orang yang datang pada baca Al-Fatihah kepada Umar nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena doa mereka tidak seperti doa Umar. Makanya modal kita itu Allah. Fadillah, yahfazka. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Fadillah, tajidhu tujahak dan sebagainya. Ini modal kita. Maka dari itu banyak harta itu alhamdulillah kita bersyukur. Tetapi jika tidak ada yang halal atau tidak kalau masih bercampur dengan yang haram, tidak ada manfaatnya. Nanti ketika kita butuh Allah, Allah tidak akan menolong kita. Allah suruh cari aja harta yang kamu kumpulkan selama ini, namanya bisa menolong kamu. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Terus dia pikir, yahsabu anna malahu akhlada. Apa kata Allah? Kalla, sama sekali enggak. Dia pikir harta itu bisa buat dia hidup lebih lama, artinya sembuh dari penyakit, panjang usia, segala macam. Kalla, kata Allah, sama sekali tidak. Bahkan di kalimat awalnya pun sama. Wailul likulli humazatil lumaza. Udah wailun, kalimatnya kalla pula. Terus kalau di surat yang lain, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan melengkap mereka. Sehingga Allah mengatakan kalla sawfa ta'lamun. Makanlah sawfa ta'lamun. Allah mengancam mereka. Jadi bukan banyaknya harta yang harus kita kejar terlebih dahulu. Kejarlah yang halal. Kalaupun harus sedikit, bukan sedikit, mencukupi, maaf. Kalaupun harus hanya cukup saja bagi kita, maka cukup. Alhamdulillah. Sesungguhnya yang sedikit tapi diridhoi Allah lebih baik daripada yang banyak tetapi dimurkai Allah. Ini menjadi pekerja yang lillah, utamakan halal supaya nanti pas bapak-bapak mengangkat tangan, Allah berikan solusi. Enak, cepat. Kalau masih lapar, bersihkan lagi harta kita. Masih lapar, bersihkan lagi harta kita. Karena Nabi SAW pernah menceritakan, mungkin sering kita dengar hadis ini, tentang orang Bani Israel yang melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia lapar.
Orang Bani Israel itu orang Yahudi kan sama dengan kita, nggak boleh makan babi ya. Di tengah jalan dia lapar melihat orang lagi bakar babi. Dia samperin tuh orang-orang yang lagi bakar babi, terus dia bilang apa? Akti ini harus sama. Berikan kepada saya ikan ini. Kata mereka, kan kamu orang Yahudi nggak boleh makan babi. Memangnya saya minta babi, saya kan minta ikan. Tapi dia tunjuknya ke arah babi. Begitulah cara orang-orang Yahudi menghalalkan yang haram dengan mengubah namanya. Membuat dia seolah-olah jadi halal, mengubah namanya. Artinya hal tersebut, berikan saya ikan ini nggak boleh bagi kamu ini haram. Kata dia, emangnya saya minta babi, kan saya minta ikan. Akhirnya dikasihlah sepotong dari daging babi, dia makan, dia mengatakan, enak sekali ikan ini. Enak sekali ikan ini. Untuk membohongi diri sendiri itu. Dia lagi merasa bersalah. Setelah selesai makan, ya pasangannya kabar. Wah ini, kalau bahasa kita air zam-zam ini, enak sekali apa? Sangat nikmat air ini. Setelah selesai itu dia dalam rangka melanjutkan perjalanan karena mabuk akhirnya kesasar. Jalannya salah pilih. Tersesatlah dia di tengah padang pasir. Ketika udah sadar, tersesat, ontanya udah hilang, semuanya bekalnya udah hilang, baru dia angkat tangan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kata Nabi apa? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang seperti itu? Maka matilah dia di tengah padang pasir dalam keadaan tersesat. Kalau kita ambil ini sebagai ilustrasi hidup kita, gara-gara rezeki yang tidak halal, akhirnya kita jadi mabuk dunia. Setelah kita mabuk dunia, salah pilih jalan hidup. Lalu kita tersesat di antara kehidupan yang ramai ini. Lalu ketika kita udah jauh tersesat, kita bilang ya Rabb, bagaimana Allah akan membiarkan kita kembali? Matilah kita dalam keadaan Ta'imun itu artinya terlunta-lunta. Makanya kalau usah dekat-dekat dengan yang syubhat, apalagi yang haram. Tapi kalau kita bawa yang halal, yang kita bawa itu diridhoi Allah. Kalau diridhoi Allah, maka manusia juga akan ridho. Istri kita ridho, anak-anak kita ridho. Berikan kepada mereka akan jadi qurrata a'yun. Sehingga anak yang makan rezeki yang halal itu akan jadi seperti Sulaiman. Tahu kenapa rahasia hebatnya Sulaiman? Saya tidak bilang hebatnya karena bisa terbang, itu mukjizat. Saya tidak bilang hebatnya karena dia bisa menguasai jin, itu mukjizat. Saya bilang hebatnya Sulaiman karena dia soleh. Walaupun dia orang raja yang besar, tapi dia tidak sombong, itu hebat. Walaupun dia kaya raya, tetapi dia tidak lupa diri kepada Allah, dia itu hebat. Ketika dia jadi hakim, dia adil. Ketika dia jadi prajurit, dia pemberani. Itulah yang saya maksud dengan hebat. Apa rahasia kehebatan Sulaiman? Kata Nabi, sebaik-baik rezeki adalah rezeki keluarga Daud. Siapa Daud? Bapaknya Sulaiman. Berarti sejak dia lahir, sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh manusia adalah rezeki yang dimakan oleh Sulaiman. Karena rezekinya keluarga Daud. Jadilah anak seperti Sulaiman. Tahu kenapa Maryam itu solehah banget? Tidak mengenal laki-laki dalam hidupnya kecuali 3 orang. Imran ayahnya, Zakaria pamannya, Isa anaknya. Cuma dia aja 3 orang laki-laki yang dia kenal. Yang lain gak kenal. Saking terjaganya Maryam, sehingga dijuluki dengan nama Al-Azra. Perempuan yang menjaga kehormatan, suci. Bahasa Inggrisnya Saint Mary. Bahasa Arabnya Maryam Al-Azra. Kenapa bisa disebut Saint Mary? Karena makanannya bukan dari Imran. Padahal Imran orang soleh. Bukan dari Zakaria. Padahal Zakaria itu Nabi. Tapi dari Allah langsung turun dari langit. Saking sucinya makanan Maryam. Sehingga ketika Maryam kelaparan, langsung datang makanan di depan Maryam, roti, buah-buahan, dan segala macam. Pas Zakaria masuk, Zakaria melihat ada makanan masih segar. Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana kamu dapat ini, wahai Maryam? Apa jawaban Maryam? Huwa min indillah, dari Allah. Ini makanan. Kalau kita nggak bisa dapatkan makanan yang langsung turun dari langit seperti Maryam dan Bani Israel, setidaknya carilah makanan yang diridhoi di langit. Kalau nggak bisa cari makanan yang langsung turun dari langit, carilah makanan di bumi tetapi yang diridhoi di langit. Itu sama saja dengan makanan yang turun dari langit. Makanya Maryam itu solehah. Ketika dia melahirkan anaknya, tidak ke bidan, tidak ke dukun beranak, tidak ke dokter, tidak sesar, segala macam. Dia pergi mengasingkan diri ke makanan qasiyah, ke sebuah tempat yang jauh. Tidak ada yang melihat Maryam, lalu melahirkan anak seorang diri. Lalu anak itu menangis karena kehausan. Maryam juga kecapean habis melahirkan. Lalu dipanggillah oleh malaikat dari bawahnya, "Wahai Maryam, minumlah air dari bawah kaki anakmu." Dari bawah kakinya muncul air dari Allah. Air yang sangat murni. Minum. Rezeki yang halal. Lalu goncangkan pohon kurma itu. Pohon kurma ini pohon kurma yang boleh dimakan oleh siapa saja. Bukan kebun milik seseorang. Jatuh buah-buahnya dari Allah. Kemudian
Fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah, minumlah dan berbahagia. Coba lihat, makan, minum, bahagia. Bahagia itu kalau kita dapat makanan dan minuman yang Allah ridhoi berbahagia. Qarri aina. Kalau tidak ada kalimat qarri aina. Fakulu washrabu wa qarru aina. Kalaupun kayak gitu, bahagia. Fakulu washrabu dengan hani'an mari'ah. Itu bahasa di surga, kalau di dunia qarri aina, kalau di surga hani'an mari'ah sama. Hani'an mari'ah itu artinya makanannya sehat, bahagia, senang. Caranya makan dan minumannya itu harus halal. Ini luar biasa. Mau punya anak yang soleh, makanannya coba koreksi lagi. Semua ini adalah rahasia-rahasia tentang menjadi muslim lillah di dalam kita bekerja di kantor atau dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan materi ini menambah semangat iman kita untuk mencari rezeki yang Allah sediakan untuk kita yang halal dan meninggalkan yang syubhat dan haram dan tidak usah menangguh lagi karena Allah yang menjaga rezeki kita. Barakallahu fiikum. Yang niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan terlihat niatnya dalam sikap-sikapnya, dalam ekspresinya, sehingga apapun niat-niat baik yang dia rasakan di dalam hati itu akan menjadi kebaikan untuk orang di sekitarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka rabbana. Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka rabbana. Zalamna anfusana zulman katsira fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana zalamna anfusana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qasadana
قصدناك يا الله قصدناك يا رحمن قصدناك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين في يمن اللهم انصر إخواننا المسلمين في روهينيا اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين يا الله اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم عليك بأعدائنا يا الله اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصيرية اللهم عليك بالظالمين اللهم انتقم منهم كما انتقموا منا فإنهم لا يعجزونك الله 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 يا ربنا اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق يا فتاح اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم استر عورات نساء المسلمين اللهم اهد أمراء المسلمين اللهم وفق علماء المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
واجعلنا من الراشدين. Duhai Allah, segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau beri kami nikmat iman, nikmat yang tidak sanggup kami bayar dengan angka berapapun. Nikmat yang tidak bisa diwariskan oleh seorang ayah yang solih kepada anaknya. Bahkan seorang nabi tidak bisa mewariskan nikmat iman ini kepada keluarganya kecuali dengan kehendak-Mu, ya Allah. Lalu Engkau memilih kami di antara sekian miliar hamba-Mu yang hidup hari ini di muka bumi untuk bisa merasakan nikmatnya iman di dalam hati. Yang dengan nikmat itu kami selalu bisa berharap kepada-Mu, ya Allah. Yang dengan nikmat iman itu kami jadi lebih dekat kepada-Mu, ya Allah. Yang dengan nikmat iman itu kami bisa bersatu dan saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Ilahana, segala puji bagi-Mu atas nikmat hidayah dan taubat untuk kami. Engkau begitu sabar menghadapi kami. Bertahun-tahun kami menjauh dari-Mu. Engkau tidak marah atas diri kami. Bertahun-tahun kami berbuat dosa terang-terangan di hadapan-Mu. Engkau tidak murka kepada kami seketika itu juga. Bertahun-tahun kami mengabaikan panggilan-panggilan-Mu, tetapi Engkau tidak pernah sekalipun mengabaikan doa-doa kami. Bertahun-tahun kami berbuat dosa dan kekejian, maksiat di hadapan-Mu, ya Allah. Tapi bertahun-tahun pula Engkau menunggu kami bertaubat. Ketika kami berbuat dosa di siang hari, Engkau menunggu kami bertaubat di malam hari. Engkau memanggil kami, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, janganlah engkau berputus asa dari rahmatku. Aku mengampuni dosa kalian semuanya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak langit dan bumi, lalu engkau meminta ampun kepadaku, maka aku pasti mengampuni dosamu, wahai hambaku. La ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosamu. Ketika kami berbuat dosa di siang hari, Engkau mendatangi kami di malam hari dan bertanya kepada kami, memanggil kami, hal min taib, adakah di antara hamba-hambaku yang ingin bertaubat malam ini? Hal min dihajah, adakah di antara hamba-hambaku yang butuh pertolonganku malam ini? Bangunlah hambaku, lalu kami tetap terlelap malam itu, ya Allah. Malam keesokannya Engkau panggil lagi kami. Engkau turun ke langit dunia. Engkau yang mendatangi kami sementara kami yang membutuhkan-Mu, ya Allah. Engkau selalu datang membuka pintu taubat untuk orang yang berbuat dosa. Ketika kami berbuat dosa di siang hari, Engkau buka pintu taubat di malam hari. Ketika kami berbuat dosa di malam hari, Engkau buka pintu taubat di siang hari. Dan terus begitu bertahun-tahun lamanya. Engkau tidak marah melihat kami berbuat dosa sekian lama. Engkau tetap menunggu kami bertaubat. Seolah Engkau selalu berbaik sangka kepada kami, meskipun kami kadang suka berburuk sangka kepadamu, ya Allah. Kami berbuat dosa, lalu Engkau menutupi aib kami. Tapi kami membanggakan dosa-dosa itu di hadapan orang lain. Kami sendiri yang membuka aib-aib kami di hadapan orang lain. Lalu ketika orang mencela kami, ketika orang menghina kami, maka kami pun menjadi marah kepadamu. Kami merasa kecewa kepadamu, lalu kami pergi darimu, ya Allah. Engkau sabur, Engkau yang maha penyabar. Sabar terhadap hamba-hambamu seperti kami. Sabar terhadap hamba-hambamu yang banyak dosa dan celah seperti kami. Bertahun-tahun kami jauh darimu, Engkau tetap menunggu kami di pintu taubat. Sehari Engkau menunggu kami tidak datang, Engkau tunggu kami sebulan. Dalam satu pekan Engkau beri kami satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat. Yang Engkau janjikan siapapun yang berdoa meminta ampun di hari itu, Engkau ampuni semuanya. Tapi kami bahkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu dalam satu bulan Engkau beri kami ayyamul baik. Pertengahan bulan, dalam satu tahun Engkau beri kami Ramadan. Dalam bulan Ramadan Engkau beri kami Lailatul Qadar.
Engkau beri kami banyak kesempatan untuk bertobat kepadamu. Meskipun kami tidak pernah mengambil kesempatan-kesempatan itu dengan sombong, istaghna, merasa tidak butuh kepadamu ya Allah. Tetapi Engkau sabar meladeni kami. Engkau tetap menunggu kami dan tidak marah. Tidak bisa kami bayangkan ya Allah. Seandainya Engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami, bagaimana nasib kami nanti di akhirat? Seandainya Engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami, lalu Engkau tidak akan bukakan pintu hati kami untuk hidayah, lalu bagaimana nasib kami kelak di akhirat ya Allah? Mungkin sampai hari ini kami masih sibuk berbuat dosa dan bangga dengannya. Engkau pernah menghancurkan kaum Ad dan Tsamud karena kedurhakaan mereka. Engkau pernah menenggelamkan Firaun dan Qarun karena kesombongan mereka. Engkau pernah menghancurkan Haman dan Namrud karena kekuasaan mereka. Engkau pernah menghancurkan Abu Lahab dan Abu Jahal karena kesombongan mereka. Jangan Engkau perlakukan kami seperti mereka karena kesombongan kami ya Allah. Karena dosa-dosa yang kami lakukan berlarut-larut ya Allah. Karena kami jarang bisa bertobat kepadamu dengan tobat yang sebenar-benarnya ya Allah. Engkau tetap sabar menunggu kami 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Lalu ketika kami lelah dengan dosa-dosa, ketika hidup kami hancur karena dosa-dosa, tiba-tiba kami teringat kepadamu. Teringat kepada sosok zat yang selama ini kami abaikan. Teringat dengan rumahmu, teringat dengan panggilanmu. Kami datang kepadamu, maka terimalah kedatangan kami ya Allah. Sebagaimana Engkau berjanji, wahai hambaku, seandainya Engkau mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Jika Engkau mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadamu sedepa. Jika Engkau berjalan kepadaku dalam keadaan tertatih, aku akan berlari ke arahmu hambaku. Terimalah kedatangan kami walaupun masih tertatih ya Allah. Tertatih karena belum mampu benar-benar meninggalkan dosa itu secara utuh ya Allah. Terimalah kedatangan kami walaupun kami dalam keadaan lemah ya Allah. Kuatkan kami, bimbing kami, jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Jangan marah kepada kami ya Allah. Jangan berpaling dari kami ya Allah. Ilahana, inilah pemuda-pemuda Islam Indonesia berkumpul di sini ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan dari majelis ini, dari perkumpulan ini, kecuali ampunan dan ridho darimu ya Allah. Ilahana, bantulah saudara-saudara kami yang sedang Engkau uji dengan musibah di Lombok, di Palu, di seluruh Indonesia. Baik yang Engkau uji musibah mereka seketika, maupun yang mungkin sudah sekian lama diuji dengan musibah sakit dan seterusnya. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan teraniaya dan terzalimi di Palestina ya Allah, di Gaza ya Allah, di Al-Quds ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Suriah ya Allah. Di sana banyak anak yatim yang menjerit. Mereka yatim piatu kehilangan ayah dan ibunya. Mereka tinggal di pengungsian, tidak punya siapa-siapa sejak bayi. Maafkan kami jika kami kadang kurang bersyukur terhadap nikmat-Mu, sering mengeluh, padahal di sana ada lebih banyak orang yang merasakan kehidupan jauh lebih berat daripada kami ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Syam, di Palestina, di Suriah, di Irak. Bantulah saudara-saudara kami yang teraniaya dan terusir di Rohingya. Bantulah saudara-saudara kami yang kelaparan di Yaman. Bantulah saudara-saudara kami yang dianiaya di Turkistan. Bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Ilahana, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Kembalikanlah Masjidil Aqsa ke tangan orang-orang yang beriman. Karena ketika masjid itu berada di tangan orang yang beriman, maka semua hamba-Mu akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Ilahana, menangkanlah agama-Mu di muka bumi. Karena kemenangan agama Islam berarti kemenangan akan keadilan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, sehingga jika agama-Mu ini menang di muka bumi, semua orang akan mendapatkan rahmat dan kebaikan darinya ya Allah. Ilahana, beri petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Islam Indonesia yang belum berhijrah. Lembutkanlah hati mereka supaya mereka mulai belajar untuk berhijrah. Yang sudah berhijrah, bimbing mereka supaya istiqomah ya Allah.
yang sudah lama berhijrah, sudah lama beribadah kepadamu, jagalah hati mereka dari riya ya Allah. Jadikanlah hati mereka lembut, akhlak mereka santun, sehingga mereka menjadi teladan dan menjadi sesuatu yang baik buat teman-temannya ya Allah. Ilahana, beri petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Jadikanlah mereka pemimpin yang takut kepadamu, seperti pemimpin-pemimpin para khulafaur rasyidin. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, ketika awal pertama engkau beri dia amanah, dia mengatakan, inni akhafun nar, aku takut kepada neraka. Berilah untuk kami pemimpin yang seperti itu ya Allah, yang dia takut kepada nerakamu dari menzalimi rakyatnya, dia takut kepada nerakamu dari membohongi rakyatnya, dia takut kepada nerakamu dari menyakiti rakyatnya. Beri kami pemimpin yang takut kepada engkau ya Allah, dan cinta kepada rakyatnya ya Allah. Ilahana, bimbinglah dan bantulah ulama-ulama kami dalam membimbing umat, dalam mengajarkan umat tentang kebenaran agamamu ya Allah. Satukanlah hati kami para dai, satukanlah hati para ulama kami, satukanlah hati para guru-guru kami, dan satukanlah di belakang mereka barisan-barisan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.